BSA 97, jumpa lagi di podcast LBBA bersama saya Anggensia. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan lagi nih tamu dari adik-adik yang bimbel di BSA 97 yang diterima di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Mbak udah gak sabar nih pengen ngobrol sama mereka ya. Kita kayaknya harus sapa-sapa dulu. Ini ada Fadel. Halo Fadel. Halo. Oke, ada Kalisa. Halo Kalisa. Halo. Ya, ada. Oke, selanjutnya ada Odet. Halo Odet. Halo Mbak. Oke, nah hari ini Mbak mau ngajak kalian ngobrol nih. Kan kalian diterima di perguruan tinggi. Sebelumnya Mbak ucapkan selamat ya untuk kalian semua. Jadi pasti yang nonton pengen dengar cerita dari kalian. Oke, mulai dari siapa ya? Mulai dari Kalisa dulu mungkin ya. Kalisa mungkin bisa sharing deh. Ini kan teman-temannya belum tahu nih. Kalisa sekolahnya di mana, terus lulus jurusan apa di perguruan tinggi apa? Kalau buat saya lulus di Poltekkes Palembang, jurusan Gizi. Oh, Gizi. Kalisa dari SMA? SMA Negeri 3 Palembang. SMA 3 ya, sama kayak Rasika ya? Iya, Mbak. Oke. Kalau Fadel? Kalau saya alhamdulillah lulus di Unsri jurusan manajemen. Unsri manajemen. Wow. Kalau Odet? Kalau saya alhamdulillah lulus di Unsri jurusan Ilmu Hukum. Ilmu hukum ya. Berarti ada Fadel, Kalisa sama Odet. Ini kan kita mau sharing-sharing ya, kan kalian semua bimbel di BSA gitu. Mungkin kita cerita-cerita dulu dari awal kalian masuk ke BSA 97. Itu dapat infonya dari mana gitu. Coba dari Kalisa dulu. Kalau Kalisa dapat infonya itu dari WA sih Mbak. Mbak Endang suka nge-WA gitu. Awalnya kayak Kalisa apa ini tempat les, karena emang waktu itu belum nyari tempat les kan. Tapi setelah pas kelas 12 awal itu, kelas 11 akhir Mbak Endang suka ngirim chat. Jadi Kalisa kayak, oh ini tempat les, terus orang tua juga tahu. Jadi pas bilang mau les disuruh disaranin di BSA 97 aja. Oh, jadi dapat WA dari Mbak Endang itu sebelum kelas 12 berarti ya Mbak Endang WA-nya ya? 12. Wah, itu dari awal banget berarti Kalisa join di BSA ya? Iya, Mbak. Oh. Oke, terus pas Kalisa masuk di BSA gimana? Impressionnya atau ya apa gitu? Pengalaman-pengalaman. Impressionnya mbak-mbaknya ramah, guru-gurunya ramah, terus kelasnya juga bersih sama dingin, jadi enak. Enak ya, oke. Kalau dari Fadel gimana nih? Tahu BSA 97 dari mana deh? Kalau dari Fadel, kemarin itu waktu kelas 12 kan emang sudah mau cari lesan dan dapat saran dari teman kelas Diva. Soalnya sekelas juga, jadi disaranin untuk ikut BSA bareng dia. Jadi ya udah Fadel daftar dan alhamdulillah bagus. Oh, alhamdulillah bagus ya. Oh, berarti Fadel nih sekolah sama Diva ya? Di sekolah? Iya Mbak. Mbak baru tahu ya. Oke. Oke, kalau Odet gimana? Kalau kemarin Mbak dari rekomendasi alumni yang udah di sana. Jadi pas lihat di situ kebetulan keponakan ngerewangin katanya juga bagus ya. Disuruh rekomendasi juga. Oh, rekomendasi. Odet nih bukan di Palembang deh ya? Di mana deh domisilinya? Di Mara 2 Mbak. Di Mara 2, ya. Ya Mbak, kalau nggak salah pas Odet daftar tuh Mbak lihat ya, emang nggak dari awal tapi jauh-jauh ya sekolah di sana tapi bimbel di BSA, keren. Oke, nah tadi kan kalian bilang bimbel di BSA bagus ya. Ini kan kita punya sistem ya di BSA ya, baik dari pengajarnya, dari kata Kalisa ramah-ramah. Terus kalau menurut kalian dari
modulnya, fasilitasnya, kayak TO atau kuisis itu gimana? Kalau menurut Fadel? Menurut Fadel, pembelajaran seperti itu sangat membantu, soalnya apalagi dengan akses yang bisa 24 jam, jadi kita bisa belajar sesuai mood kita sendiri, jadi lebih masuk ke dalam otak dan juga lebih efektif, Mbak. Oh, berarti lebih efektif ya. Bagus. Oke, dek kalian tuh kan berarti join di BSA 97 tuh udah lama ya. Ada nggak kalau seandainya waktu kalian belajar nih kan sama guru-gurunya tuh, sama tutor-tutornya, pelajaran yang waktunya tuh nggak berasa gitu, kalian lagi belajar nih tiba-tiba udah habis, udah bel aja gitu, padahal kalian nih misalnya masih ada yang mau dibahas, tiba-tiba udah selesai gitu, ada nggak? Coba kalian inget-inget dulu. Fadel, coba. Ada, Mbak. Apa? Kayak kalau pengalaman pribadi Fadel itu pelajaran yang biasanya nggak kerasa itu ada di bahasa Indonesia. Oh, bahasa Soalnya Indonesia. di Oke. Ya, soalnya bahasa Indonesia kami sering diajak bermain, diajak ketawa-ketawa juga, dan juga pelajarannya mungkin nggak terlalu menegangkan, tidak perlu menghitung atau bagaimana seperti itu. Jadi kerasanya itu belajarnya cepat dan menyenangkan, jadi enjoy belajarnya, Mbak. Oh, enjoy ya belajarnya ya, pelajarannya nggak susah, terus dari tutornya juga enak berarti ya. Iya, Oke. dari tutornya juga mengajak bermain. Oke, kalau Kalisa gimana? TKP sih Mbak. TKP, kenapa? Soalnya kalau TKP itu jawab soalnya lebih ke logika kan. Terus suka ditanya pendapat masing-masing juga. Jadi kayak saling tukar pikiran. Jadi nggak kerasa kalau waktunya itu ternyata sudah lewat. Oh, jadi nggak berasa ya, karena lebih ke diskusi, tukar pikiran ya. Kalau TKP kan materi kedinasan ya. Ya, Mbak. Oke, kalau Odet gimana nih? Pelajaran apa yang kira-kira nggak berasa? Kalau Odet sejarah sih Mbak, soalnya kalau pelajaran itu sering banyak cerita-cerita zaman dahulu, jadi nggak kerasa udah bel gitu kan, lagi asik-asik cerita, bahas-bahas soal. Oh, sejarah ya, sama kayak kemarin Deninta juga jawab sejarah ya. Emang IPS kalau sejarah tuh kalau tutornya bisa bawa asik ya, nggak bosen ya, karena kan biasanya perspektif orang sejarah tuh ngebosenin gitu. Oke, bagus-bagus pendapatnya semua ya. Oke deh. Nah, kan kalian udah dapet apa ya, pencapaian lah bisa dibilang kan, sekarang udah lulus di perguruan tinggi yang pasti kalian pengen kan kalau kalian daftar di situ dan lulus di situ. Terus respon orang tua kalian gimana pas tahu? Mungkin dari Kalisa dulu deh. Kalau orang tua Kalisa sudah pasti senang ya Mbak, alhamdulillah. Terus jadi kayak selama ini udah usaha dan ada hasilnya, jadi ya kayak alhamdulillah orang tua senang. Alhamdulillah. Kalau Fadel? Sama ya pasti. Odet? Sama Mbak, karena udah jauh-jauh bimbel, akhirnya ada hasilnya juga. Iya ya, Odet perjuangannya hebat sekali ya. Udah jauh-jauh ke Palembang untuk bimbel ya, alhamdulillah lulus, orang tua pasti bangga ya. Oke dek, terakhir nih, apa sih kesan-kesan kalian selama di bimbel BSA 97 gitu? Pasti kan udah banyak banget kan pengalamannya, udah setahun ya bisa dibilang, dari kalian kelas 12 sampai sekarang kalian udah lulus dan mau megang label baru sebagai mahasiswa. Nah, gimana nih kesan-kesannya selama les di BSA 97? Dari Fadel dulu. Kesan dari Fadel yaitu BSA ini tempat yang menyenangkan dan membuat
kita itu senang untuk belajar, Mbak. Dari misal pribadinya agak kurang untuk belajar, jadi menyukai pelajaran itu dengan tutor-tutornya yang menyenangkan dan mengasihkan. Dan pesannya semoga BSA 97 kedepannya lebih jaya lagi dan semakin banyak menyumbangkan siswa-siswa ke PTN favorit di Indonesia. Amin, amin, amin. Wow, terima kasih Fadel. Oke, kalau Kalisa gimana? Kesan-kesan dan pesannya? Kesan-kesannya itu selama kurang lebih setahun Kalisa les di sana, guru-gurunya ramah, terus juga kalau ngajarin bener-bener sampai ngerti, kalau nggak tahu bisa nanya terus tanpa dimarahin gitu. Terus juga di kelasnya enak karena ya dingin terus bersih, jadi kayak kalau belajar kan nyaman. Habis itu juga teman-temannya seru-seru, jadi kayak kalau misal di kelas nggak yang kaku gitu, jadi lebih nyaman lagi buat belajar. Lebih nyaman ya, apalagi kemarin intensif kalian tiap hari ya ketemu ya, pastinya udah akrab ya. Oke, kalau Adat gimana nih kesan-kesannya? Kalau kesan-kesannya Mbak, seru ketemu orang-orang baru, terus bisa sharing-sharing juga, terus tutornya juga ramah, yang pengajarnya juga cepet nanggep cara ngajarnya Mbak. Terus fasilitas di kelas juga lengkap, nyaman, bersih kelasnya. Alhamdulillah ya, berarti bagus ya sistem di BSA 97. Oke deh, terakhir banget nih, terakhir dari kalian. Mungkin semua yang nonton itu pengen diterima di perguruan tinggi yang mereka inginkan juga, kayak kalian gitu. Nah mungkin kalian bisa berbagi atau sharing tips ataupun motivasi nih buat mereka. Gimana sih supaya bisa mencapai tujuan masuk ke universitas yang diinginkan. Oke, mungkin dari Kalisa dulu. Tipsnya itu kalau misal TO benar-benar dikerjain, terus kalau misal tutorial lagi ngejelasin di kelas itu benar-benar diperhatiin, karena kalau misal dari yang UTBK-nya emang materinya ada gitu. Kalisa juga ngerasain materi yang masuk di UTBK tuh ada, cuma karena mungkin pas Kalisa belajar kurang fokus sama materinya, jadi kayak padahal soal yang mudah jadi susah jawabnya. Jadi tipsnya adalah memperhatikan guru saat sedang menerangkan. Oke, perhatikan guru tuh wajib ya. Kita udah bimbel ya, kalau nggak perhatiin kan rugi ya. Oh berarti masuk deh ya apa yang dijelasin sama tutor-tutornya di tes. Iya Mbak. Terus juga kalau misal mbak-mbaknya ngasih modul di classroom, dibaca lagi aja karena soal-soalnya bantu buat belajar. Oh oke. Thank you Kalisa. Kalau Adat gimana deh? Kalau aku sih Mbak, serius belajarnya diseriusin. Terus juga kalau udah dari les, pulang dari les itu soalnya dibaca lagi, dikerjain lagi, dipahamin lagi Mbak, dipelajarin lagi. Sebelum les juga, besoknya sebelum les malamnya belajar lagi buat soal-soal yang mau dibahas besok. Jadi besok itu kita tinggal nimbangin lagi, tinggal ikut ngebahas lagi karena kita udah tahu gitu Mbak. Oke, jadi banyak-banyak belajar ya, mengulang ya. Kalau TO dipelajari serius, gunakan waktu TO itu tuh sebaik-baiknya mungkin. Oke, gunakan waktu TO sebaik mungkin ya. Ini tips untuk kalian semua yang nonton ya adik-adik. Oke, satu lagi nih ada Fadel. Silakan Fadel. Kalau saran dari Fadel, yaitu dari teman-teman lain kan sudah ngasih saran belajar terus. Ya belajar memang penting Mbak, tetapi setelah belajar kita juga harus banyak-banyak berdoa kepada Tuhan kan. Soalnya pertolongan dari Tuhan itu juga ada di dalam semua jalan hidup kita. Jadi setelah kita belajar, kita berdoa juga, dan insya Allah dapat jalan yang terbaik. Ya benar. Oke, jadi Fadel nambahin, jangan lupa juga berdoa ya. Jadi kalau nggak ada doanya tuh nggak afdol gitu ya. Nah sama Mbak juga mau nambahin nih buat yang nonton, jadi usaha ya dengan belajar, terus doa dan doa orang tua pastinya ya, karena itu yang paling manjur ya. Kita udah berdoa tapi tanpa doa dari orang tua itu masih kurang juga. Jadi biar cepet nyampe nya ya ke Tuhan ya,
perlu jembatannya yaitu orang tua gitu. Oke, Kalisa, Fadel, Odet, thank you so much ya buat waktunya. Kalian udah nyempetin buat ngobrol sama Mbak di sini. Gak berasa ya, kayaknya udah habis waktu kita ya. Makasih ya Fadel, Kalisa, Ya Mbak, sama-sama. Odet. Ya, selamat buat kalian semua. Selamat menempuh hidup baru ya sebagai seorang mahasiswa nanti. Oke. Nah, teman-teman, mungkin ini dulu untuk podcast kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jika kalian tertarik untuk bergabung di BSA 97, kepoin IG maupun Facebook kita ya. Ditunggu kedatangannya di BSA 97. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.